Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan selalu rahmat serta karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini saya pribadi bisa bertemu kembali dengan Ustadz Didin belajar terkait dengan parenting talk show begitu, yang dimana memang kajian ini masih terus berlanjut tentang pendidikan anak-anak juga dengan cara mengasuh anak gitu kan. Dan kemarin di bulan lalu alhamdulillah kajiannya sudah pada tahap bagaimana kita sebagai insan manusia, sebagai orang tua juga harus meniru Allah Subhanahu wa taala yang memang bentuk perhatiannya cukup besar kepada umatnya. Dan apabila ketika kita diberikan amanat berupa buah hati begitu, kemarin intisarinya bahwa kita harus mengekspresikan rasa cinta begitu ya Ustadz, mengekspresikan rasa cinta kita kepada anak-anak begitu. Dan dimana itu terkandung pada surat Ar-Rahman bahwa Allah mengekspresikan cintanya kepada manusia di dalam surat tersebut, bagaimana nikmatnya itu sangat besar. Dan juga perlakuan kita sebagai orang tua betul-betul mempengaruhi pembentukan juga pribadi anak-anak begitu, bagaimana sentuhan, cara mengobrol dan meluangkan waktu begitu kepada anak-anak. Dan mudah-mudahan pada hari ini kita belajar dari sebuah kisah begitu ya, seperti mengangkat dari judul pada hari ini, kisah dari Luqmanul Al-Hakim. Jadi memang nanti kita tahu lebih dalam siapakah sosok Luqmanul Hakim ini dan bagaimana suri tauladan yang bisa kita ikuti dalam mendidik dan juga mengasihi anak-anak begitu. Dan mudah-mudahan nanti selama 1 jam ke depan teman-teman semua yang Sobat Mumtaz yang menghadiri live Instagram Mumtaz Islamic Mentoring dapat memberikan manfaat begitu dan juga menambah ilmu. Semoga semua kita dalam keadaan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari saya persilakan Ustadz Didin untuk memaparkan materi pada pagi hari ini. Waktu sudah tepat dipersilakan. Terima kasih Kak Puput. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa live IG Mumtaz Islamic Mentoring yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini di minggu terakhir setiap bulan kita selalu bincang-bincang tentang parenting bersama Kak Puput pada pagi hari ini. Alhamdulillah sehat-sehat ya Kak Puput. Alhamdulillah, insya Allah selalu sehat. Alhamdulillah, semoga para pemirsa juga yang baru bergabung ini ada Bu Zakia, Bu Sugiyarti. Sebelumnya tadi tertutup oleh layar juga, mohon maaf. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih atas luang waktunya kepada Kak Puput dan juga para pemirsa live IG Mumtaz Islamic Mentoring. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian parenting kita. Betul kata Kak Puput bahwa pada bulan lalu kita sudah membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga begitu besar ya, mengekspresikan cintanya kepada manusia, kepada seluruh makhluknya bahkan. Demikian pula kita sebagai manusia mestinya mencontoh akhlak Allah ini, karena kita diberikan amanah oleh Allah, dipercaya untuk menemani hambanya yang dititipkan terutama kepada kita sebagai orang tua. Maka kita pun sudah semestinya mengungkapkan ekspresi cintanya itu kepada anak-anak kita. Dan itu adalah bahasa yang jujur sebetulnya ya.
bahasa yang paling tulus, bentuk sentuhan, ciuman, pelukan, itu adalah kita sangat sulit untuk mengungkapkan bentuk ekspresi cinta dalam bentuk seperti itu kalau hati kita tidak jujur. Bagaimana kita mau memeluk anak kita kalau kita hatinya gelisah? Jadi memang kenapa kajian pada bulan lalu itu didulukan, ya, didahulukan, mengenai bahwa bagaimana menemani anak-anak kita itu yang paling penting adalah ekspresinya dalam bentuk bahasa tubuh kepada anak-anak kita, bukan dalam bahasa verbal, ya. Jadi bahasa tubuh seperti ciuman, usapan, ya, touching, ya, sentuhan maksudnya, dan juga pelukan. Itu menjadi penting, ya, daripada bahasa verbal. Nah, makanya pada pagi hari ini untuk melengkapi kajian kita akan melengkapi bagaimana kalau kita mau mengungkapkannya itu dalam bentuk bahasa verbal, yang ini kadang-kadang menjadi senjata utama bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Padahal bagi saya, mohon maaf barangkali tidak setuju para pemirsa, bahasa verbal itu bahasa kedua menurut saya. Bahasa utamanya adalah bahasa ekspresi. Bahasa tubuh. Iya. Dibandingkan pilihan bahasa verbal, itu lebih baik bahasa tubuh. Ya. Atau bahasa lebih umumnya adalah uswah hasanah. Ya. Jadi contoh suri teladan. Kalau kita mau ngajarin sholat, kamu sholat. Bukan begitu. Tapi kita sendiri contohkan sholat. Gitu. Ya, kalau kita mau mengajarin anak kita, kamu jangan bohong, bahasa verbalnya. Ya, kita sendiri jangan bohong, gitu. Jadi bahasa utama itu adalah bahasa contoh. Ya, bahasa ekspresi dalam bentuk ciuman, sentuhan, pelukan yang mungkin bagi para pemirsa yang belum atau terlewat kajian ini bisa melihat live IG-nya di, saya kira ada ya, masih ada kan, Kak Puput ya? Sudah ada. Masih ada. Ada di ya, Instagram. Di Instagram boleh lihat. Nah, ini sebetulnya kajian lanjutannya, yaitu bagaimana kalau kita terpaksa mengungkapkan dalam bentuk bahasa verbal, bahasa mulut, bahasa omongan, itu tidak mudah para pemirsa. Kalau kita mau mengungkapkan lewat ucapan kepada anak-anak kita. Nah, karena saya sendiri tentu bahasa lidah saya juga tidak terlalu baik, bahasa mulut saya juga tidak terlalu baik, makanya benar kata Kak Puput, pada pagi hari ini kita akan mengambil ibrah sajalah dari role model kita. Kebetulan itu diabadikan dalam Quran, para pemirsa. Diabadikan dalam Al-Quran itu di surat 31. Dan itu menjadi judul surat lagi. Surat apa, Kak Puput? Surat Luqman. Dan Luqman itu adalah contoh role model bapak pendidik anak, ya, yang bagaimana beliau mengungkapkan pendidikan anak dalam bahasa verbal itu seperti apa, ya. Kalaupun harus dengan bahasa verbal itu harus seperti apa. Begitu kira-kira ya. Baiklah, seperti biasa kita mulai dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an terlebih dahulu. Silahkan para pemirsa yang sudah mempersiapkan Al-Qur'annya untuk bersama-sama kami membacakan surat Luqman. Sebetulnya harus dibaca dari ayat 12 sampai 19. Tapi ini hanya sekedar garamnya saja, ya. Garamnya saja, di sedikit saja yang kita baca, yaitu ayat 12. Dan ayat-ayat berikutnya silahkan para pemirsa baca masing-masing di rumah. Dan untuk kajiannya tetap kita akan secara rinci dari ayat ke-12 sampai ayat 19. Namun itu pun karena melihat durasi waktu, kita mengalir bagai air saja. Kira-kira pagi ini kita sampai di ayat berapa kajiannya? Begitu Kak Puput kira-kira ya. Baik, Ustaz. Baik, kita mulai surat Luqman ayat 12. Allahumma habibna ilal Qur'an wa habbibil Qur'anu ilaina. Ya Allah,
jadikanlah kami hamba-hamba yang mencintai Quran, dan jadikan Al-Quran pula mencintai kami semua. Amin. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Shadaqallahul azim. Silakan, saya minta bantuan Kak Puput untuk membaca terjemah dari surat Luqman ayat 12. Silakan Kak Puput. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Seperti itu. Terima kasih Kak Puput. Ya. Yang pertama, dalam pemikiran kita, kadang-kadang tugas mendidik anak itu banyak dibebankan kepada siapa Kak Puput? Biasanya. Kepada bapak atau kepada ibu? Keduanya mungkin ya Ustadz ya, biar imbang. Harusnya. Tapi Harusnya, jujur, gitu. harusnya jujur, tapi kenyataannya yang lebih banyak berperan siapa? Ya, gitu Ustadz. Ibu. Biasanya nih kalau nganter anak sekolah, ya, nganter makan anak ke kantin, terus juga nemenin anak ngerjain PR, ya, itu rata-rata kaum ibu. Kaum ibu. Rata-rata kaum ibu. Tapi kalau saya perhatikan, akhir-akhir ini tidak sih, cukup imbang sih. Saya perhatikan kalau ada acara-acara sekolah, bapak-bapak juga ikut datang menemani anak-anak. Ya. Tapi persepsi kita kadang-kadang bahwa tugas mendidik anak itu lebih dibebankan kepada ibu. Karena memang ayah itu ditugaskan untuk mencari nafkah. Biasanya begitu. Ya, karena kesibukan kerja kan, itu tidak salah. Nah, itu tidak salah. Memang peran utama ibu adalah mendidik anak. Memang itu benar. Ya, itu memang benar. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat dari surat Luqman ini, kenapa role model pendidik anak itu justru bapak? Ya, sampai diberikan judul surat Luqman. Hal ini mengisyaratkan bahwa semestinya ayah juga harus ikut andil dan berperan di dalam menemani anak-anak. Gitu. Jadi tugas ayah bukan hanya semata-mata untuk mencari nafkah, bekerja, tapi juga sempatkan waktu untuk menemani anak-anak belajar, ya, menemani anak-anak belajar. Meskipun tetap yang tadi di depan kita bilang, memang ibulah peran utamanya. Tapi jangan sampai seorang ayah itu melepaskan dari pendidikan terhadap anak-anaknya. Jadi mohon para pemirsa live IG di sini, kalau bisa ajak para suaminya ikut kajian kita pada pagi ini, karena ternyata Al-Quran
mengisyaratkan bagaimana pentingnya seorang ayah untuk ikut mendidik belahan jiwanya. Kira-kira begitu Kak Puput. Jadi ini menjadi isyarat ya buat kita semua surat Luqman ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, siapa sih kok sampai dipopulerkan oleh Al-Qur'an bapak pendidik anak ini Luqman? Wah, kayaknya Luqman ini kalau gambarannya seorang pendidik itu berarti ahli parenting. Pasti begitu ya. Ahli parenting misalnya ya. Terus pasti dia seorang ulama misalnya begitu ya. Atau seorang guru barangkali. Ternyata cukup kaget kita, Kak Puput dan para pemirsa. Luqman ini adalah orang biasa saja. Iya. Di sini saya punya data, menurut riwayat Ibnu Abbas, Luqman itu profesinya tukang kayu. Tukang kayu. Tukang kayu. Iya. Ya, tapi kenapa? Loh, Kak Puput dan para pemirsa tidak bertanya-tanya, kenapa justru role modelnya adalah orang biasa saja? Ya. Jadi tugas untuk menemani anak itu tidak butuh juga sih status sosial. Ya, dia di kalangan mana atau juga misalnya pendidikannya setinggi apa gitu ya. Mohon maaf ya. Banyak kita ambil contoh motivator-motivator ulung di Indonesia juga mungkin bisa mengajari yang lain. Silakan lanjutkan sendiri. Boleh mencari Banyak lagi gitu ya bahan di referensi ya. Begitu. Tapi banyak juga gagal menemani anaknya, ya toh? Iya. Ya, mungkin para ustadz juga sama termasuk saya. Ya, jadi disitulah kita perlu mengaca diri di sini. Ya. Jadi Luqman itu hanyalah tukang kayu. Plus lagi katanya kulit hitam. Kalau melihat dari segi ras, ya. Role modelnya bukan Arab atau misalnya Barat atau mana gitu ya. Atau misalnya taruhlah Persia gitu. Ambil Persia sebagai peradabannya maju, ini Afrika. Bahkan ada yang bilang Habasyi. Ya, Habasyi. Jadi suku Habsyi dari pedalaman sana. Nah, ini menjadi role model. Dan yang menjadi utama, kok Nabi Muhammad sempat-sempatnya kenal ya sama sosok ini. Gitu. Lah, mungkin para pemirsa kan itu wahyu dari Allah. Iya, betul, itu wahyu dari Allah. Tapi wahyu dari Allah itu tidak bisa diartikulasikan oleh Muhammad dalam bentuk ayat-ayat kalau Nabi Muhammad tidak juga bisa mencerna siapa itu Luqman. Apakah Nabi Muhammad tidak punya pilihan lain? Gitu. Ini yang menjadi unik para pemirsa dan Kak Puput. Justru yang menjadi role model adalah Luqman. Orang yang biasa-biasa saja. Terus pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi luar biasa dari Luqman ini? Kan begitu. Lah, dari manusia yang biasa saja, tapi sampai menjadi manusia yang luar biasa dan menjadi role model bapak pendidikan. Ini kata kuncinya. Ya, apa kira-kira? Nah, kalau melihat dari referensi surat Luqman ayat 12, ternyata meskipun Luqman itu kulit hitam, orang Habasyi, di abad ke-6, di cerita Quran ini, abad ke-6, itu yang namanya slavery, ya perbudakan, itu jutaan orang diambil dari Habasyi. Bisa dibilang, jadi kelasnya kelas budak gitu. Ya, bahkan saya dapat referensi yang lain, sampai abad ke-16 tahun 1600 Masehi itu masih banyak belasan juta orang dari Habasyi itu dikirim ke Timur Tengah. Jadi artinya setting sejarahnya di sini ini kelas benar-benar yang dipandang rendah. Tapi ini menjadi role model. Kenapa demikian? Kenapa demikian Kak Puput? Ternyata kata kuncinya adalah walaqad ataina Luqmanal
Apa coba? Hikmah. Hikmat. Hikmata. Jadi sungguh telah kami berikan hikmah. Jadi yang menjadi luar biasanya bagi Luqman adalah dia diberikan hikmah oleh Allah. Kalau dalam bahasa bulennya wisdom. Rasa hati yang bijaksana. Jadi kata kunci ini, kalau kita sebagai orang tua mau menyampaikan pendidikan dalam bentuk bahasa verbal, itu harus dengan hikmah. Itu kata kuncinya, Kak Puput. Apa sih hikmah itu? Nah, persoalannya itu. Hikmah itu apa? Gitu. Kita di dalam ayat-ayat dakwah juga begitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Iya, sama. Jadi para dai, para penceramah itu juga disuruh sama Al-Qur'an di surat Al-Imran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada jalan Allah, kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah. Sekarang ilmu hikmah ini sudah pudar, Kak Puput, para pemirsa. Kita bicara apa yang di kepala, apa yang diingini hati keluar. Itu bukan hikmah. Jadi bagaimana bahasa untuk menyampaikan pendidikan anak dalam bahasa verbal, itu benar-benar tidak cukup apa yang kita ingin ucapkan kepada anak. Itu bukan hikmah. Lebih baik diem. Lebih baik pilihan pertama yang bulan lalu. Ekspresikan dalam bentuk bahasa tubuh. Daripada bahasa mulut tapi tidak dengan hikmah. Itu mubazir ucapannya. Masya Allah. Yang ada para pemirsa, kita berantem sama anak. Bener nggak? Yang ada emosi jadinya gitu. Karena kita tidak menyiapkan diri menjadi orang tua yang hikmah, yang bijaksana. Itu. Makanya kata kunci di dalam ayat ini, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Ini kadang-kadang Kak Puput saya turunkan kajiannya. Kadang-kadang para ustadz sekarang juga suka bilang, ini sih, itu takhayul, kurafat katanya. Kepada ajaran orang tua dulu. Kalau saya perhatikan Kak Puput, ajaran orang tua dulu itu penuh hikmah Kak Puput. Sedangkan orang tua model saya, itu hanya bisa bicara. Tidak dengan hikmah. Contoh nih. Tahu, Kak Puput asalnya dari mana? Saya dari Jawa, Ustaz. Oh, Jawa. Ya. Apa ya? Mungkin nanti bisa sharing dari Jawa karena saya dari Sunda. Ya, tolong kalau memang ada langsung bisa sharing di sini ya Kak Puput. Nih saya dari Sunda nih. Orang tua dulu nih misalnya ya, kalau anak itu duduk di depan pintu, dia tidak bilang, jangan duduk di depan pintu, gini-gini. Enggak. Pamali. Nah, pamali, jangan duduk di depan pintu, gitu. Iya. Nah, apa hubungannya pamali, gitu ya? Itu sebetulnya bahasa hikmah. Bahasa hikmah kepada anak-anak kita. Ya, dia sudah melekat kepada anaknya, meskipun dia tidak mengerti apa yang dimaksud pamali, ya, duduk di depan pintu itu, nanti katanya jauh jodohnya, katanya gitu. Misalnya. Saya pernah Kan dengar gitu ya. gitu. Ya. Terus apalagi kalau nyapu nih, nyapu misalnya nggak bersih, awas loh, suaminya nanti brengosan, katanya gitu.
Maksudnya suaminya jorok nantinya, brewokan. Jadi nggak cukuran gitu, nggak bersih maksudnya. Kalau nyapu itu bahasanya nggak banyak omong. Kamu nyapu gini-gini, masih kotor tuh, lihat. Nggak gitu. Nyapu itu kalau nggak kayak gitu, ini loh nantinya punya suaminya. Itu sebetulnya bahasa hikmah. Oh iya betul Ustaz. Iya, paham ya? Iya. Kadang-kadang orang-orang sekarang apa hubungannya gitu. Sore-sore tuh jangan tidur, pamali lah. Misalnya ya, itu bahasa hikmah. Ya, istri saya orang Betawi sering cerita sama saya. Dulu mah katanya makan nih di meja, orang tua kita dulu makan di meja makan. Itu kalau udah maghrib itu udah ditutup meja makan itu. Karena makan setelah maghrib itu pamali. Gak baik. Itu orang tua dulu, itu bahasa hikmah. Nah, sekarang mana ada bahasa gitu? Ya. Jadi orang tua dulu itu berpikir, kalau dibahasakan ilmiah sekarang karena memang makan malam itu kan bahaya karena udah mau menjelang tidur. Tidak sehat buat tubuh. Tapi orang tua dulu nggak bilang kayak gitu. Makan malam itu nggak sehat, nanti bakal gini. Kebanyakan ngomong. Betul, Ustaz. Paham ya? Kebanyakan bicara. Kita ini mau mendidik anak, tapi ngomongnya kebanyakan. Hikmahnya tuh kurang. Jadi hikmah itu harus memperhatikan bahwa bagaimana sebelum bicara, akibat dari ucapan kita itu memang benar-benar bisa membekas di hati anak. Itu namanya hikmah. Saya ulang ya, sebelum kita bicara, benar-benar kita yakinkan pada diri kita, pada saat kita bicara, apa yang kita ucapkan itu benar-benar bisa membekas di hati anak. Maka harus diperhatikan berbagai macam kepentingan di dalam berbicara. Misalnya ya, ini syarat-syaratnya aja. Misalnya sebelum bicara, lidah ini bicara, pikir dulu. Gitu Kak Puput, pikir. Ini ucapan saya, ini kira-kira benar atau tidak. Setelah dipikir, ya ini ucapan hikmah nih. Setelah dipikir, turun ke hati. Nah hati, tujuan hati saya nih, hati saya ngomong ini, lihat masih dalam keadaan emosi atau enggak. Kalau nafsunya masih ada, jangan bicara. Jangan. Ya, hatinya lihat. Nah, setelah hati ditanya, oh aku enggak, dalam keadaan normal nih aku bicara, baru diartikulasikan dalam bentuk kata-kata. Tapi kata-kata kita pun harus dikontrol dengan hati. Coba tuh. Udah. Syarat ketiganya sudah. Yang keempat, juga perhatikan anak kita. Apakah kondisi anak kita sudah siap untuk mendengar ucapan kita. Karena boleh jadi hati kita baik, otak kita normal, ucapan kita sudah pilih yang terbaik, tapi yang dengerin anak kita belum siap. Itu enggak hikmah juga namanya. Ada yang menanggapi Ustadz dari Kak Zakia bahwa boleh. orang tua zaman now kalau pakai bahasa hikmah bisa dibilang tahayul sama Gen Z Ustadz. Ini bagaimana ini Ustadz? Kalau zaman now kan memang anak-anak anggapnya masa sih yang benar gitu, masih belum meyakinkan gitu ya dengan adanya bahasa hikmah itu. Saya kira ini bagus Bu Zaki. Saya hanya ingin menyampaikan kepada para pemirsa bahwa bagaimana generasi zaman manula dulu dia berhasil memformulasikan dalam bentuk bahasa seperti itu. Nah, sekarang berarti Bu Zaki bahasa hikmahnya harus mencari formulasi yang lain. Tetap dengan cara hikmah yang tadi barusan saya sampaikan. Apa? Dipikir dulu gitu ya. Kontrol hati gitu ya. Hatinya sudah normal, artikulasikan dalam bentuk kata-kata yang memang
itu betul-betul bisa membekas kepada jiwa anak, kata-kata kita ini. Oke ya. Setelah itu apa? Setelah itu perhatikan juga apakah anak kondisinya udah siap menerima pembicaraan dari kita. Gitu Bu Zaki. Nah, sekarang tidak harus dengan kamu jangan duduk depan pintu. Itu generasi lama. Bahasa hikmahnya seperti itu. Ya, emang benar Bu Zaki ya. Sekarang kita harus punya formulasi lain di zaman teknologi informasi ini gitu Kak Puput, Bu Zaki. Ya, saya ulang. Pertama pikir dulu. Yang kedua kontrol hati kita. Setelah hati kita siap dan benar, otak kita benar, baru artikulasikan dalam bentuk kata-kata. Tapi itu pun pilih kata-kata yang membekas ke dalam jiwa anak. Tapi itu pun nggak cukup. Kita lihat anaknya sudah siap belum untuk mendengar kata-kata kita. Kalau belum siap percuma juga. Apa yang dimaksud dengan belum siap, Kak Puput? Misalnya anak baru pulang sekolah, capek toh, keringetan, langsung diperepetin sama kita, tor gitu ya. Mana masuk. Ya, kamu mah susah dibilangin. Udah sekolah pulang masih nakal, masih ngelawan orang tua aja. Yang salah siapa? Yang salah kita. Tidak tahu situasi. Orang mah anak itu dibiarkan istirahat dulu. Ya, udah makan belum? Kasih makan dulu. Saat duduk, situasi makan, keringetnya udah kering, baru kita ngomong. Kan begitu. Nunggu mood bagus dan juga memang waktu yang pas begitu ya Ustadz untuk Betul. supaya sampai dan diterima. Supaya sampai dan diterima. Gitu Kak Puput. Hikmah tuh butuh kekayaan hati dan pikiran Bu Zaki. Dalam kondisi sekarang ya. Ini saya contohkan kepada para pemirsa. Dulu ada seorang kiai kedatangan tamu. Anaknya lagi main game. Bahasa sekarang lagi main game lah ya. Kan sekarang mah musimnya game ya. Anaknya lagi main game. Si kiai ini kedatangan tamu. Nah, kalau ada tamu, kiai tentunya nawarin apa Kak Puput? Minum dan juga minum, misalnya nanya kan, mau minum apa gitu kan ya. Misalnya tamunya kopi deh boleh, misalnya gitu ya. Hal yang paling enak yang dilakukan oleh orang tua saat anaknya ada, apa kita bilang? Nak, bikinin kopi buat tamu, begitu kan? Ya. Ya, sekalian mendidik anak menghormati tamu, begitu ya? Ya, bagus. Tapi situasinya tidak bagus. Apa coba Kak Puput? Anaknya sedang main game. Iya. Terus diminta untuk tolongin buat. Tolong, nanti akibatnya apa? Mungkin bisa jadi tidak ikhlas, dikerjakannya juga secara terpaksa, tapi sambil macam-macam mungkin ya Ustadz ya. Betul. Kalau hal itu yang terjadi, masih alhamdulillah Kak Puput. Tapi kalau yang terjadi begini, Pak ini tanggung, nggak bisa berhenti. Ini gamenya. Aduh, coba gimana? Gawat kan? Iya, akhirnya Kak Puput. Ini benar-benar terjadi. Kisah nyata, si kiai ini nengok anaknya, sempat ditengok. Oh, main game. Ya udah, si kiai ini ke dapur, dia bikin kopi sendiri. Buat tamunya itu. Paham ya Kak Puput? Dia bikin kopi sendiri. Coba supaya cerdas nih ngaji. Berarti si kiai ini memberikan contoh sama anaknya yang lagi main game, pakai bahasa apa? Non-verbal, Ustaz. Iya. Gitu. Dia pakai bahasa non-verbal yang kajiannya bulan lalu Kak Puput. Karena kalau dengan bahasa verbal gak masuk Kak. Gitu Bu Zaki. Dia akhirnya bikin kopi, lalu dihidangkan ke tamu, lalu tamunya nanya sama si kiai ini, Pak Kiai, kenapa mesti Pak Kiai yang bikin? Kan itu ada anak Pak Kiai. Dia cuma tersenyum. Kalau saya menyuruh dia
saya khawatir dengan suruhan saya membuat dia berlaku dosa kepada saya sebagai orang tuanya. Coba jawabannya itu. Paham ya Kak? Kalau saya suruh dia, saya khawatir dengan suruhan saya itu membuat anakku berbuat dosa sama aku. Jadi aku jaga anakku untuk tidak berbuat dosa. Itu namanya hikmah. Jadi modal utama untuk kita mendidik anak, cobalah kita perkaya sebagai orang tua. Kalau harus dengan bahasa verbal, maka perkaya dengan cara hikmah. Ya, dengan cara hikmah. Oke. Kira-kira bentuk pesan-pesan hikmah itu apa? Ya, sekarang masih di ayat 12. Pesan-pesan hikmahnya itu adalah di sini kalau ngikutin Al-Qur'an, anishkurlillah. Ya. Bersyukurlah kepada Allah. Itu adalah pesan hikmahnya. Jadi bagaimana selalu dalam mendidik anak itu kita pesannya adalah nuansa syukur. Nuansa syukur kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Kayak gitu kata Luqman. Karena kalau orang bersyukur kepada Allah, itu hakikatnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Tapi siapa yang kufur, dia Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Jadi kalimat syukur. Nah, kita nanti secara teknis kita jelaskan ya, bagaimana syukur dalam bentuk bahasa verbal itu, Kak Puput. Tapi sepertinya ada pertanyaan, Kak Puput. Iya, betul Ustadz. Kita langsung tanggapi ya, ini masih dengan Kak Zaki ya. Bertanya, selain dengan cara doa dan memberi contoh yang baik, bagaimana cara melindungi anak kita dari fitnah akhir zaman, Ustadz? Sebab ada banyak kejadian anak-anak dari keturunan yang soleh diberikan di lingkungan yang baik, tapi tetap terbawa ke pergaulan yang salah. Gitu ya. Wah, ini pertanyaannya semakin bagus ini, Kak Bu Zaki ini ya. Ya, semakin bagus. Modal utama kenapa kita mudah terpengaruh ya generasi kita ini dengan keadaan, dengan lingkungan. Ya, ini pas banget pas kita baca ini Bu Zaki tanya itu. Karena memang kekayaan batinnya kurang. Kita selalu mencontohkan yang lain. Gitu. Si anak selalu dilihat untuk melihat jendela orang lain. Kata kunci yang diajarkan Luqman apa? Syukur. Syukur. Iya. Jadi memperkaya batin anak kita dengan bersyukur kepada Tuhan, maka tadi di dalam ayat tadi, fa innama yashkuru li nafsi, maka hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi kekayaan batinnya akan semakin bertambah. Contoh, saya contoh dalam bahasa sederhana nih. Ini benar-benar pengalaman diri saya dalam berprofesi sebagai ustadz ya. Saya melihat ada beberapa orang tua begini. Pada saat diberikan gelimang kekayaan, ya termasuk diri saya sendiri, itu rata-rata orang tua itu ingin membahagiakan anak kan? Tidak salah. Misalnya dibeliin motor, gitu ya, dibeliin mobil, gitu ya, misalnya, atau apapun. Ini salah satu, saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri. Di satu sisi, orang tua ini ingin anak itu juga hidupnya bahagia. Itu bagus. Ya. Dibelikanlah mobil. Kalau nggak salah waktu itu mobilnya semacam BMW apa gitu. Dan kuliahnya di Universitas Al-Azhar. Rektornya saja, rektor Universitas Al-Azhar, itu mobilnya bukan BMW. Gitu. Ini mahasiswanya datang. Luar biasa. Iya, iya, dia mobilnya BMW. Jadi
mobil mahasiswanya lebih cakepan dibandingkan rektornya gitu. Si anak ini ngeluh sama saya. Si anak ini, ya, dia cerita mengenai orang tuanya, bla 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 gitu. Yang intinya orang tuanya terlalu menekan dirinya. Merasa saya tidak dianggap anak, katanya gitu. Saya bingung. Padahal dia dimanjain sama orang tua. Tapi anak ini bilang saya tidak dianggap sebagai anak, katanya gitu. Nah, berarti yang kurang apa di sini? Yang kurang adalah pendekatan bahasa hikmah tadi. Bagaimana membesarkan rasa syukur kepada si anak. Ya. Jadi kita di sini memang mengalami kebingungan. Saya sendiri nih termasuk tipikal yang model tadi. Alhamdulillahnya istri saya ini ngajarin anak saya, misalnya anak saya yang pertama itu kuliah, Kak Puput. Udah kuliah, itu diajarin misalnya bikin es mambo untuk dijual. Ya. Tujuannya adalah untuk mendidik anak bisa mandiri. Mensyukuri apa yang punya. Tapi sayanya, saya yang beliin motornya, gitu. Kadang-kadang di situ memang tarik-menarik ya. Di satu sisi kita ingin nyenengin anak, di sisi lain bikin anak ini juga manja. Inilah yang kita masih memang kebingungan untuk menerapkan pada pasnya gitu. Kadang-kadang anak itu gagal fokus. Ah, bapak sih ngenakin, mama sih nggak enak. Gitu jadinya. Padahal yang dimaksud adalah memang kamu hidup nggak susah. Harus bersyukur. Tapi kamu juga harus menghargai apa yang kamu punya. Gitu. Dengan cara tetap berusaha. Jualan es atau apa, supaya dia terlatih untuk mensyukuri apa yang dia punya, gitu Kak Puput. Ini terus kita harus usahakan sampai anak mengerti gitu. Jangan sampai justru dengan perilaku kita yang terlalu dimanjakan, apalagi persaingan hidup dengan tetangga, dengan teman sekolah. Tuh si Anu mama punya ini. Ini kan yang tadi ditanyakan Bu Zaki. Akhirnya kita jebol gitu. Nah di sini makanya konsepnya syukur. Bagaimana formulasi syukur ini benar-benar menjadi modal buat anak-anak kita bisa kaya batinnya. Nah makanya ini ajaran pertama Kak Puput. Ajaran hikmah pertama itu menekankan rasa syukur. Sehingga pertanyaan Bu Zaki tadi mengakibatkan tidak mudah terpengaruh anak oleh perkembangan zaman dan lingkungan. Karena dia sudah punya kepercayaan diri atas anugerah yang diberikan Allah. Siapa yang membentuknya? Ya jawabannya kita sendiri orang tua. Di situ kita harus cari formulasi. Iya. Gitu kira-kira. Kayaknya ada yang lain ya Kak Puput ya? Oh, ini masih menanggapi yang tadi Ustadz terkait penyampaian bahasa hikmah, memang benar mengikuti arus teknologi yang semakin canggih gitu ya. Jadi memang harus terus berkembang bagaimana cara bahasa hikmah itu disampaikan. Begitu. Oh iya, itu komentar saja ya. Bagus sekali, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya lagi, mungkin teman-teman silakan ajukan di dalam kolom komentar. Masih terkait dengan cara mensyukuri dan bahasa hikmah begitu. Iya, betul. Ya. Jadi kita harus bisa mensyukurinya dengan baik ya. Ya, sambil menunggu sebetulnya ya yang tadi saya cerita si anak ini ya, orang tuanya itu sudah memformulasikan dalam hidupnya. Dalam hidupnya itu ada ini ada apa ya? Gimana Ustaz? Ada suara kembali. Suaranya ada feedbacknya. Oh iya. Ya dilanjutkan saja Ustaz. Oh nggak apa-apa ya. Oke. Jadi sebetulnya orang tuanya sendiri pada dirinya dia sudah berhasil. Bagaimana dia berusaha untuk mensyukuri apa yang dia punya.
Meskipun beliau sudah kaya raya, mampu, mapan, ya Kak Puput. Tapi Ya. yang saya perhatikan beliau itu masih pekerjaan-pekerjaan yang kecil-kecil. Pun dia kerjakan sama orang tuanya ini. Nah ini menurut saya sih kalau saya lihat modal dasarnya sudah ada pada keluarga ini. Hanya anaknya nih belum nangkep. Anaknya nih belum nangkep apa yang dicontohkan oleh orang tua. Padahal orang tuanya nggak, misalnya nih, nggak harus kan misalnya jualan nasi goreng 1 liter misalnya. Orang kaya sekali. Jualan nasi goreng 1 liter kan nggak mungkin gitu ya. Tapi benar-benar ini terjadi Kak Puput. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, untuk jualan nasi goreng, dia nggak merasa malu. Karena yang penting dia bisa bermanfaat dalam hidupnya. Ya, dia bisa memanfaatkan kesempatan hidupnya, gitu loh. Mensyukuri dia yang punya, gitu. Makanya kalau kita belajar kembali kepada Luqmanul Hakim ini adalah model orang-orang yang memang selalu melihat itu secara bijaksana. Nah, sebagai referensi misalnya Kak Puput ya di sini, saya bacakan saja pesan-pesan Luqman kepada anaknya. Wahai anakku, sesungguhnya dunia itu adalah lautan yang dalam, katanya gitu misalnya. Dan sesungguhnya banyak manusia yang tenggelam ke dalamnya, gitu. Saya ulang ya. Hai anakku, sesungguhnya dunia itu adalah lautan yang dalam. Dan sesungguhnya banyak manusia yang tenggelam ke dalamnya. Maka jadikanlah perahumu di dunia ini bertakwa kepada Allah. Muatannya iman dan layarnya bertawakal kepada Allah. Barangkali saja kamu dapat selamat. Akan tetapi aku yakin kamu dapat selamat. Gitu. Jadi dia dengan bahasa yang menyentuh, membekas ke jiwa. Anakku, ya, kehidupan ini seperti lautan yang dalam. Maka arungilah lautan itu dengan perahumu. Perahumu itu apa? Takwa, katanya gitu. Layarnya apa? Layarnya adalah iman, katanya gitu ya. Layarnya iman. Barangkali saja kamu bisa melewati lautan dalam itu dengan selamat. Jadi itu kan ajaran-ajaran yang sangat baik. Bagaimana membahasakan kata syukurnya itu, dia tidak pernah, awaslah, hidup ini susah banget nak, ya, kamu tuh, enggak gitu loh, enggak bahasa keluhan, enggak. Ya toh? Bukan bahasa keluhan. Ini kita kadang-kadang mengeluh, susah ini, udah gitu ditambahin lagi, udah hidup susah, kamu nyusahin lagi. Wah, gimana? Masya Allah. Udah dirinya sendiri mengeluh dengan kesulitan hidup, udah gitu nyumpahin anaknya bikin susah, ya gimana ajaran akan membekas gitu loh Pak, Bu. Ya, jadi gitu Kak Puput. Bagaimana bahasa syukur ini mesti dijalankan ya, menjadi pesan hikmah pertama di dalam kajian pagi hari ini. Ada lagi Kak Puput, silahkan kalau ada. Sepertinya belum ada lagi Ustadz, jadi memang perjalanan menuju menyampaikan bahasa hikmah itu prosesnya memang tadi harus difikirkan matang-matang dan juga melihat keadaan hati, juga kesiapan dengan apapun tadi. Pesan dari Luqman itu sangat puitis juga gitu ya Ustadz ya, karena dengan kata-kata yang indah justru malah lebih sampai kepada anak-anak begitu. Dan mudah-mudahan sepertinya juga waktu hampir habis begitu ya Ustadz. Mungkin barangkali ini kayaknya kajian tentang kisah Luqman Al-Hakim bisa dilanjutkan lagi sesi selanjutnya begitu Ustadz. Karena mungkin masih menarik lagi nih lanjutan dari cerita yang mendalam terkait parenting Luqman Al-Hakim terhadap anaknya begitu. Jadi untuk sesi hari ini dari Ustadz Didin boleh menyampaikan closing statement begitu ya terkait intisari pada kajian hari ini. Iya, dalamnya ucapan ibu itu bukan dari banyaknya kata, tapi dalamnya ucapan itu adalah dari hati dan pikiran yang jernih, gitu. Ya, ya. Jadi oleh
Luar Jadi biasa Ustadz. ya gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa meniru-niru nasihatnya Luqman itu ya. Karena dia tidak banyak berkata, karena dia selalu dipertimbangkan dengan hati dan pikiran yang jernih. Itulah yang membekas di jiwa anaknya Luqman. Mudah-mudahan kita bisa ya. Karena itu kita tutup dengan doa. Barangkali begitu ya Kak Puput? Betul Ustadz, silakan. Terima kasih Kak Puput yang sudah setia menemani kita semua di sini. Ya para pemirsa juga. Ya insya Allah kita jumpa lagi di parenting bulan depan. Masih kita lanjutkan bagaimana kiat-kiat Luqman dalam mendidik anaknya. Barangkali ada sesuatu yang bermanfaat buat kita ya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajmain. Amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amli wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih banyak Kak Puput, para pemirsa atas kesempatannya hari ini. Terima kasih. Terima kasih kembali Ustadz Didin telah meluangkan waktu dan memberikan juga pelajaran untuk kami sama-sama. Mudah-mudahan kajian parenting di bulan depan bisa kita lanjutkan dan semakin menarik. Teman-teman di sini bisa saling bertukar pikiran, saling memberikan gambaran bagaimana nantinya kita sebagai calon orang tua begitu, ataupun yang sudah menjadi orang tua lebih mempersiapkan diri lagi menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan tadi kandungan dari Quran surat Al-Luqman mudah-mudahan menjadi murojaah kita dalam sehari-hari. Kita sama-sama mempelajari lagi kisah dari Luqman, bagaimana mensyukuri kita nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaknai bahasa hikmah. Kurang lebih parenting kajian talk channel hari ini sekian. Mohon maaf dari Kak Puput apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Ustadz Didin. Sampai ketemu lagi di bulan depan. Terima kasih juga sahabat Mumtaz yang sudah bergabung. Semoga Allah juga memberikan selalu kesehatan dan lindungan untuk semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.